Bismillahi majriha. Apa nama hukumnya? Silakan. Tadi sudah, ini sudah. Silakan ibu belakang. Apa nama hukumnya? Imam? Ismam tidak. Silakan. Imalah. Ismam la ta'manuna imalah. Artinya dimerengkan membacanya. Silakan. Imalah. Tadi ada kata al-ana. Apa nama hukum mad di sini? Silakan. Mad lazim kalimi terus mukhaffaf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Tadi sudah dapat? Belum? Ya, jazakallahu khairan. Silakan. Mad lazim kalimi mukhaffaf satu-satunya di dalam Al-Qur'an. Al-an. Ayat nomor berapa? Ya, ini siapa cepat dia dapat. Ayat nomor berapa yang bercerita tentang Allah menyelamatkan Fir'aun? Ayat nomor berapa? Ayat 92, kita lihat dulu. Surat Yunus ayat 92. Silakan. Ini ada terpres atau hadiah dari panitia, yaitu bagi peserta yang duduknya paling tinggi. Coba lihat sekarang. Ini hadiah dari panitia ibu. Peserta yang duduknya paling tinggi, silakan ibu diambil. Sekarang peserta yang di luar Payakumbuh dan di luar Bukit Tinggi, yang lebih jauh dari Bukit Tinggi, coba tunjuk tangan. Sudah pulang? Dari mana Ustaz? Dari Solo, Masya Allah. Peserta dari Solo, silakan Ustaz. Ini terakhir lagi. Siapa cepat dia dapat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh para malaikat, beliau menghidangkan daging yang sudah dipanggang. Apa bahasa Arabnya? Daging yang tadi. Sate. Silakan Ustaz. Ajlin haniz. Ya, silakan Ustaz. Sate itu bahasa awak Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mohon nasihat buat yang baru belajar agama Ustaz, dan bagaimana caranya menghafal Ustaz. Cara menghafal pertama harus punya guru. Bagi yang awal-awal harus mencari lingkungan. Orang yang baru belajar agama jangan belajar sendiri. Dikatakan mangkana al-kitabu syaikhahu dhalla. Siapa yang buku adalah gurunya maka dia akan sesat karena dia tidak akan paham cara mengolah dalil. Ketika orang yang mau bertaubat, yang setelah membunuh 100 orang, apa katanya? Utruk ardaka, tinggalkan bumimu. Kemudian izhab ila ardi kaza, pergilah ke lingkungan ini. Watruk ardaka fa innaha ardu su, dan tinggalkanlah bumimu karena bumimu adalah bumi yang jelek lingkungannya. Pergilah ke lingkungan yang bagus. Tidak akan bisa kita istiqomah sendiri-sendiri, yakinlah. Ketika masuk masjid, ketika waktu-waktu yang makruh salat, bolehkah kita salat sunat? Dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, katanya kalau salatnya zatus sabab, ada sebab seperti masuk masjid, karena masuk masjidlah kita salat, ini katanya boleh. Tapi wallahu taala a'lam, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak di waktu yang 3. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maksud dari sebagian artinya ayatnya tidak di sini, tidak arti. Lan tanalul birra, kalian tidak akan mendapatkan, memperoleh kebaikan sampai kalian menafkahkan dari atau sebagian yang kalian dari apa yang kalian
cintai. Sebagian ini apa yang dimaksud dengan sebagian? Apakah setengah, sepertiga atau yang lain? Tidak, sebagian di sini tidak ditentukan di sini. Sebagian kecil boleh, sebagian besar boleh. Yang penting menafkahkan apa yang kita suka. Bukan mengosongkan rumah kita dari sampah. Kadang ada orang tidak perlu lagi di rumahnya, jadi untuk mengosongkan rumahnya baru diberikan kepada orang lain. Ini yang dalam ayat ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kalian menyengaja untuk mengeluarkan yang khabith, yang buruk-buruk. Wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Yang kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan mata seperti ini. Artinya memandang buruk. Lah buruknya baru kadiagin ke orang. Ini tidak. Yang disedekahkan apa yang kita termasuk yang kita sukai. Bagaimana sebaiknya sikap ketika kita berada di WC sedangkan kita mendengar orang membaca Al-Quran Karim dengan baik dan merdu sehingga mengundang hati untuk tetap mendengar dan menyimak. Macam-macam saja ya. Sidang jamaah rahimakumullah, apa doa yang kita baca setelah keluar dari WC? Ghufranaka, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kenapa dibaca ampunanmu? Karena di dalam WC kita tidak berzikir. Memang dianjurkan seperti itu. Berzikir di dalam WC adalah tidak berzikir. Ini jenis zikirnya. Makanya kita baca Ghufranaka, ampunanmu ya Allah, karena ambu selama di WC tidak berzikir. Jangan baca ulama Syarif Rasyid di WC ini. Di mana zat pertama diletakkan atau diciptakan oleh Allah Ta'ala? Allahu a'lam. Setelah kita, yang pertama sekali apa diciptakan Allah Ta'ala? Dalam hadis sahih Muslim, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah al-qalam. Cuma di hadis ini dikatakan wa indahu arsyur rahman, dan di sampingnya ada arash. Sehingga ulama mengatakan arash lebih dahulu daripada qalam. Di mana arash? Kalau dia mengatakan di mana arash, arash adalah ya berada di atas langit, tsumma stawa 'alal arsy, di atas langit. Tapi arah ke mana? Wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita selesai salat, kita mengucapkan salam. Kepada siapa kita mengucapkan salam? Kalau kita berjamaah, kepada saudara kita. Kalau kita di rumah, kepada penghuni rumah, kepada malaikat. Kalau memang yang menghuni rumah kita adalah malaikat. Ini ada disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Kepada saudara kita. Apa hukum membaca bismillah pada surat At-Taubah? Kalau di awal surat Taubah tidak. Rasulullah sengaja meninggalkan, jangan sengaja melakukan. Tapi kalau di tengah-tengah surat At-Taubah, ini boleh saja. Apa hukum doa zikir bersama sesudah salat fardu? Kalau dijaharkan untuk mengajarkan orang lain cara berzikir, ini boleh sampai orang lain belajar. Tapi kalau sudah, jangan dilazimkan zikir bersama kok la ilaha illallah apa? Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti ini. Ini tidak ada dalilnya. Sidang jemaah, Rasulullah 18.000 kali sekurang-kurangnya salat di Madinah. Dan beliau menjadi imam, tapi tidak pernah ini dilakukan. Jangan melakukan sesuatu yang Rasulullah sengaja meninggalkan. Jangan. Ini nanti akan jatuh ke bid'ah. Bolehkah membaca alhamdulillah di dalam salat pada saat bersin dan mendoakan orang yang bersin? Tidak diucapkan. Ada hadis di Sahih Muslim. Ada seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah ibnu Hakam As-Sulami. Dalam Sahih Muslim, ada orang yang bersin dan kecek beliau, yarhamukallah. Akhirnya fanazara ilayya al-qaumu, sehingga orang-orang melihat kamu. Kau dalam solat kau sadonya melihat no. Ditapuk-tapuk ada orang pau, antuk lalai. Sama orang ngecekin, tidak boleh mengecek dalam solat dalam dia. Tidak, dalam solat tidak. Bagaimana qiraah atau cara membaca Al-Quran bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali sehari atau 2 kali sehari seperti Imam Syafi'i di bulan Ramadan? Apakah masih memakai ketentuan tajwid? Iya. Mereka karena sudah fasih lidahnya, jadi bisa membaca kencang. Kemudian kadang tidak bisa kita ukur dengan matematika. Kalau kau membaca Quran dari awal sampai akhir setengah hari, bila beliau salat, bila beliau makan, ikut tidak akan bisa ukur juga. Tidak akan bisa kita ukur dengan akar. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dalam 1 jam bisa menyelesaikan 1 buku. Tapi ada orang yang
dalam sehari bahkan sebulan cik buku je tak selesai dia. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tak bisa diukur. Coba kita bayangkan, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang ukurannya kira-kira 1,5 meter, ditulis oleh ulama dengan memakai tinta yang dicelupkan, diulang balik, celupkan, ulang balik. Listrik tidak ada, pakai lampu corong atau seperti obor saja. Awak saja membaca kini, membaca saja tidak selesai dah. Apalagi ulama dulu menulis. Apa caranya? Itu yang tidak bisa buat ukur. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Zahabi rahimahullah, kok disusun bukunya mungkin dari siko sampai ke pintu dah. Abainya cara menulis, bila nyo makan, bila nyo istrinya jo anaknya, itu mungkin yang tidak bisa awak kali-kalikan dengan akal. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada dasar ketika selesai tilawah membaca sadaqallah? Tidak ada dari hadis, itu juga tidak ada dari Al-Quran. Adapun yang berdalil dengan awal juz 4, qul sadaqallah, sudah kita jelaskan. Di sini tidak dikatakan apakah sadaqallah dibaca ketika baca Quran atau setelah bekerja atau ketika bangun tidur. Di sini tidak ada, umum sifatnya. Jangan melazimkan sesuatu walaupun banyak orang melakukan. Ini tidak menjadi dalil kalau dia benar. Kemudian sadaqallah, kenapa dipilih lafaz al-azim? Kok sadaqallahur rahmanur rahim atau sadaqallahul malikul quddusus salam? Sekarang kenapa dikhususkan lafaz al-azim? Mengapa ketika tilawah di masjid orang membaca bersama-sama? Tidak paham saya pertanyaannya. Kenapa ketika tilawah di masjid orang membaca bersama-sama? Apakah maksudnya di masjid ini? Membaca sidang jamaah rahimakumullah. Susahnya membaca bersama seperti ini. Awak kalau latih berhenti. Beko kalau lah sehat balik, atau lah segar dibaca sementara ada ayat yang kita tinggal. Sunnah Nabi adalah orang yang pandai membaca silakan membaca dan yang lain mendengar. Ini sunnah Nabi. Kenapa ada yang susah sekali untuk bangun subuh walau dalam keadaan sehat sekalipun? Bagaimana solusinya? Solusinya adalah balik alarm gak 10. Sidang jamaah rahimakumullah, berwuduklah menjelang tidur. Kemudian bacalah zikir menjelang tidur. Baca zikir menjelang tidur. Ada hadis di hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Yaqidu syaitatu ala qafiyati ra'si ahadikum salasa 'uqad. Syaitan mengikat di kepala awak, di qafal bagian belakang kau ada 3 ikatan. Ada 3 ikatan. Kalau ketika dia bangun membaca zikir, maka lepas 1 ikatan. Kalau dia berwuduk, lepas 1 ikatan lagi. Dan kalau dia salat, lepaslah semua ikatannya. Kini, ba'a caranya supaya setan tidak mengikat kita atau tidak pipisnya di telinga awak. Karena kecak Nabi yang itu. Orang yang terlambat sembahyang subuh banyak Nabi, zaka rajulun bala syaitanu fi uzunihi. Itu adalah laki-laki yang syaitan sudah pipis di telinganya. Caranya adalah pertama, sidang jamaah rahimakumullah, berdoa kepada Allah. Kalau azam kuat, insyaallah bangun. Yang kedua, lazimkan membaca surat kursi, ayat kursi karena dalam hadis sebutkan siapa yang membaca doa ini maka Allah Taala akan menjaganya dari syaitan. Kemudian awak pesankanlah kepada kawan-kawan awak yang kira-kira bisa membangunkan atau seisi rumah tolong bangunkan nambu. Dan ikut memang butuh latihan. Bukankah dalam hadis innama al-fiqhu bit-tafaqquhi wal hilmu bit-tahallumi. Awak bisa menjadi orang faqih tapi bersusah-susah dulu, dan awak bisa menjadi orang lemah lembut tapi bersusah-susah dulu untuk berlemah lembut, baru nanti menjadi sifat. Apakah hukumnya menangis dalam salat? Menangis dalam salat kalau karena membaca ayat, menangis dalam salat ini tidak apa-apa. Kalau menangisnya karena salat. Tapi kalau menangis ingat hal-hal dunia dalam salat, ini jangan dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syikhir, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, fa sami'tu katanya, maka aku mendengar azizan ka azizil mirjal minal buka. Maka aku mendengar gemuruh Rasulullah menangis seperti gemuruhnya air mendidih di periuk. Ustaz, apakah ada dalilnya membaca bersalawat ketika bersalaman? Tidak. Apa hukumnya berjabat tangan dengan lawan jenis? Tidak boleh. Ini waktu pendek.
Sudah Ustaz. Bolehkah imam pada salat rakaat pertama membaca bismillah jahar, rakaat kedua bismillahnya sir? Salat sah. Tapi sepertinya main-main dalam salat, jangan. Salatnya sah saja. Sah. Karena menjaharkan salat ini hukumnya sunat. Orang kalau salat maghrib tidak jaharkan, salatnya tidak batal. Menjaharkan dalam salat hukumnya sunat. Jadi tidak apa-apa. Kalau melihat jasad Fir'aun dengan mata dan kondisi jari tangan yang sangat mengganaskan, apakah ini suatu tanda bahwa sakaratul maut itu sangat mengerikan? Sakaratul maut memang sangat mengerikan. Rasulullah saja susah matinya, padahal beliau adalah Rasul. Segala organ tubuh Fir'aun tidak busuk atau bau, dan menurut informasi dari petugas museum tidak menggunakan zat pengawet yang disuntikkan pada jasad tersebut. Karena Allah sudah jamin, falyawma nunajjika bi badanika, Allah akan selamatkan bi badanika, supaya menjadi tanda, supaya menjadi pelajaran, litakuna liman khalfaka ayah. Kalau Allah, berarti Allah selamatkan, Allah jaga. Organ tubuh yang lain seperti jantung, hati, dan apa ini? Disimpan dalam suatu loci, apa nih? Terpisah, saya tidak tahu. Apakah ada atau hadisnya, ada ayat atau hadisnya tidak busuknya tubuh? Saya tidak tahu. Ya barangkali seperti itu sudah jamaah rahimakumullah. Insyaallah taala ya nanti panitia akan mengumumkan, dan kepada jamaah sekalian kita ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira, dan mohon maaf kalau